Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu akan membahas mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan, kalau kita ingin mengenal sesuatu itu harus tahu dulu namanya. Seperti halnya Tuhan. Tuhan itu siapa? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh ada dalam Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya terdiri dari 99. Di kelas 5 ini yang akan kita bahas hanya 4 nama. Yang pertama, Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi Allah akan tetap hidup kekal selamanya, tidak seperti makhluknya yang akan mengalami kematian. Kematian itu bukan untuk ditakuti dan bukan untuk dihindari, tetapi kematian merupakan tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Dan selalu membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, beberapa banyak kejadian, ada orang yang sudah mengalami sakit berat, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Tapi sebaliknya, ada orang yang dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja meninggal dunia. Semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Hayyu ini merupakan yang memberi hidup, nyawa, dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah itu berdiri sendiri, itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah mengatakan berdiri di atas kaki sendiri, artinya berdikari atau tidak selalu bergantung kepada orang lain. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Nah, Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Seperti terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita semua agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah. Kemudian kita juga harus selalu berdoa. Nah, itulah nama-nama Asmaul Husna yang Ibu bahas di kelas 5 ini. Yang 4 tadi yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.